Terdakwa Edi Mulyadi menangis saat sidang lanjutan kasus jin buang anak berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Senin 9 Agustus. Dalam sidang dihadirkan saksi yang meringankan. Edi Mulyadi tampak menangis seusai saksi Ahmad Kozudin selesai memberi keterangan dalam sidang. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun News, Mario Christian yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Mario. Ya, selamat siang rekan Mei dan juga Tribuners sekalian. Benar pada hari ini sidang lanjutan kasus buang anak dengan terdakwa Edi Mulyadi kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Selasa 9 Agustus 2022. Sidang kali ini mendengarkan keterangan saksi at charge yang memberikan pembelaan terhadap Edi Mulyadi. Ada dua saksi yang dihadirkan yaitu pengacara Ahmad Kozudin dan jurnalis Hersubeno Arif. Benar tadi Edi Mulyadi tampak menangis setelah mendengar satu keterangan saksi dari Ahmad Kozudin karena menurut Edi Mulyadi semua keterangan yang diberikan oleh saksi adalah keterangan yang benar dan juga begitu jelas. Nah, dalam sidang, saksi Ahmad menjelaskan kapasitas Edi sebagai wartawan yang menjadi narasumber dalam acara yang ia adakan 17 Januari 2022 lalu. Pada Senin 17 Januari 2022 lalu, Edi Mulyadi bersama sejumlah pihak lainnya menyatakan penolakan terkait pemindahan ibu kota ke Kalimantan. Edi pun menyinggung terkait pihak mana yang ingin membangun perumahan di sana. Sedangkan saksi Hersubeno menjelaskan bagaimana proses mekanisme dan pembuatan produk jurnalistik di balik layar FNN, media di mana Edi bekerja sebagai seorang jurnalis. Ditemui usai sidang, Edi mengapresiasi keterangan yang diberikan oleh kedua saksi, sebab menurutnya keterangan yang mereka berikan sangat baik dan benar. Sidang akan kembali dilanjutkan pada Kamis, tanggal 11 Agustus mendatang, masih dengan agenda keterangan saksi. Adapun dua saksi yang dihadirkan rencananya adalah Direktur FNN dan juga Ketua Persatuan Wartawan Indonesia PWI Jakarta. Sebagai informasi, Jaksa Penuntut Umum mendakwa Edi Mulyadi telah menyebarkan berita bohong yang menimbulkan keonaran di masyarakat. Menurut Jaksa, pernyataan Kalimantan tempat buang anak itu dari kalimat yang dinilai menimbulkan keonaran di masyarakat. Adapun dari YouTube channel Edi Mulyadi, Jaksa mengatakan ada beberapa konten yang menyiarkan berita bohong dan menimbulkan keonaran. Sejumlah konten dalam dakwaan Jaksa diantaranya berjudul Tolak Pemindahan Ibu Kota Negara Proyek Oligarki Merampok Uang Rakyat, di mana dalam video ini ada pernyataan Edi menyebut tempat jin buang anak. Atas perbuatannya, Edi didakwa melanggar pasal 14 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau pasal 45A ayat 2 Jo pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1, Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik atau pasal 156 KUHP. Demikian rekan Mei. Baik, terima kasih rekan Mario atas laporan Anda dan Tribuners. Wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Edi Mulyadi. Berikut tayangannya untuk Anda. Kedua saksi menjelaskan dengan sangat clear siapa saya sebagai wartawan, bagaimana mekanisme dalam sidang redaksi segala macamnya. Dan dari poinnya Ahmad Kozudin, dia menyatakan mengapa mengundang saya sebagai wartawan. Dia jelaskan narasumber ada bidang hukum, ada bidang politik, ada segala macam tadi, dan saya mewakili perspektif seorang wartawan. Dan dia sampaikan itu hanya bagian dari kritik yang sudah dijamin oleh pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 untuk kebebasan menyatakan pendapat di depan umum. Kemudian dia juga menegaskan kembali bahwa apa yang saya sampaikan itu adalah mengutip dari hasil riset Walhi dan 7 LSM lingkungan lainnya. Ya, dan itu kredibel sekali sehingga seperti dijelaskan saksi berikutnya Hersubeno Arif bahwa memang wartawan itu harus skeptis dan kritis dan skeptis. Nah, untuk skeptis ini adalah untuk narasumber yang tidak kredibel. Tapi Hersubeno Arif menjelaskan bahwa untuk masalah lingkungan Walhi dan kawan-kawan sudah sangat kredibel dan sungguh-sungguh layak dikutip. Yang kedua, Hersu juga menjelaskan bahwa satu, Bang Edi Channel bagian dari FNN, produk jurnalistik FNN yang sudah didaftarkan di Dewan Pers. Itu satu. Yang kedua, bahwa apa yang disampaikan Bang Edi Channel itulah merupakan hasil dari rapat redaksi yang tiap pekan kami rapat redaksi menentukan tema-tema yang akan dibahas dalam channel masing-masing, ada guideline-nya, ada garis besarnya. Jadi itu sudah mewakili mekanisme. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.